awal sampai bedongan akhir. Cuman kewajibannya di manakala memang kita belum balik, itu hitobnya masih hitob maknawi. Hitob maknawi. Semua orang kena hitob maknawi. Bukan sekedar umat Islam, tetapi semua umat manusia itu terhitob, terperintah untuk menuntut ilmu. Makanya sebagai jasa di dalam Al-Quran ada kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Lihat kalimat awal, fa'lam, ketahuilah, belajarlah, pintarlah. Apa yang pertama kali kita pelajari? Annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau orang berakidah Islam itu berarti dia orang pinter. Tetapi orang kalau tidak punya akidah Islam dia berarti belum pintar. Kenapa? Karena kalimatnya fa'lam, dari kalimat alima ya'lamu ilman. Betul apa betul? Iya apa iya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar senantiasa kita dibukakan hati untuk menerima ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Rasulullah. Amin. Jamaah pengajian, jamaah majelis taklim Darul Aitam, dari mulai yang sepuh sampai yang anak-anak yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah dalam kesempatan malam ini pribadi saya dapat bersilaturahim di sini. Walaupun pribadi saya tadi disampaikan bahwa saya membimbing kecamatan, bahkan Kabupaten Serang, bahkan Provinsi Banten sudah 25 tahun yang lalu. Tetapi memang masih banyak yang belum terjamah, masih banyak yang belum bisa kami kunjungi kalau memang tidak ada penyampaian. Tapi alhamdulillah malam ini, walaupun terlambat bersilaturahim ke tempat ini, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa syukur kita, rasa syukur pribadi saya bahwa di sini memang ada sebuah pendidikan. Mudah-mudahan pendidikan kita ini senantiasa mendapat ridha Allah SWT. Amin. Dapat barokah. Wabil khusus untuk Bapak Ustadz Subki, karena beliau punya profesi adalu ala khair kafa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, itu sesungguhnya mendapatkan pahalanya terus menerus seperti orang yang mengerjakan hasil dari pendidikan itu sendiri. Dan untuk pendidikan Islam sudah tepat, tidak ada bayaran. Untuk pendidikan Islam sudah tepat, tidak ada bayaran. Walaupun memang fasilitas-fasilitas ini yang harus kita pikirkan bersama. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum. Bu, apa kelanjutannya ayat itu? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti oleh kalian malayas alukum, orang-orang yang tidak minta bayaran. Malayas alukum, orang yang tidak minta yamankum terhadap kalian semua ajron, akan bayaran. Wahum, niscaya kalian kalau mengikuti orang-orang yang ngajarnya tidak minta bayaran akan segera mendapatkan hidayah, akan segera mendapatkan ilmu, dan ilmu itu insya Allah akan manfaat. Beda halnya dengan fasilitas punten, ngaji malam, pakai lampu enggak? Pakai. Pakai lampu enggak? Pakai. Punya ustadz bukan lampunya? Enggak. Maksudnya setrumnya punya ustadz bukan? Bukan. Bukan. Ustadz bayar enggak setrumnya? Bayar. Lalu kita mau membantu enggak? Bantu. Bantu. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah untuk kebaikan dan ketakwaan.
Ini yang kadang-kadang pemahamannya global, ini yang kadang-kadang kurang dipahami oleh masyarakat umum. Wih, ning ustadiku ngajine bayar, ning ustadiku ngajine bayar. Bukan ngajinya yang banyak, tapi fasilitas. Terutama adalah lampu, terutama adalah listrik. Listrik itu bukan punya ustadz, iya lampunya mah dapat beli, tetapi setrumnya loh. Sementara negara tidak pernah berpikir, sementara negara tidak pernah memfasilitasi. Seharusnya memang difasilitasi ustadz, majelis taklim, masjid, musola, madrasah, seharusnya memang difasilitasi. Barulah bebas, bablas tanpa ada pungutan apapun. Tetapi ketika memang kita ustadz harus bayar, sementara anak-anak kita ngaji di situ pakai lampu, ya kita mesti mikir dong. Kecuali memang ustadznya sudah mapan. Ustadz juga manusia, pengen memberi, pengen berbagi. Karena ustadz punya dalil bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Walaupun posisi tangan ustadz dan tangan kiai selalu ada di atas, nggak pernah ada di bawah. Ada nggak kiai yang minta? Ada nggak kiai yang minta? Nggak ada. Ada juga kiai mah diselamanin, pas diselamanin dicium tangannya di atas apa di bawah? Di atas apa di bawah? Itulah yarfa'illahul ladina utul ilma. Yarfa'illahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Itulah salah satu derajat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisi dan kondisi tangan kiai itu ada di atas. Pas seselaman santrine baring gai duit, tangannya ananing duhur diambung bisa. Kalau kita mengambil makna global, orang yang menerima itu seharusnya ada di bawah, tentu tangan kiai ada di bawah. Tetapi ini tidak. Anak kita juga dididik di tempat kiai, dididik di tempat ustadz. Tujuannya memang kedepannya itu pertama untuk mengangkat derajatnya. Betul. Yang kedua untuk mengangkat derajat orang tuanya. Kedua orang tuanya. Karena nanti orang tuanya akan mendapat satu pahala mahkota yang sangat luar biasa. Ketika sudah di alam kubur, ketika sudah di alam baka, akan mendapatkan mahkota yang luar biasa. Gara-gara anaknya di dunia belajar Al-Quran, terhafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, hasil dari belajar di tempatnya kiai atau ustaz. Betul apa betul? Betul. Ya Pak ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita itu, tugas kita sebagai umat manusia yang hidup di alam dunia ini, pertama tadi itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Dituntut harus menuntut ilmu, dituntut harus belajar ilmu. Ilmu apa yang kita gali pertama? Yang kita gali pertama itu adalah ilmu akidah, ilmu keyakinan, supaya keyakinan kita benar. Ilmu keyakinan kita, supaya keyakinan kita benar. Tentang apa? Tentang Allah, tentang Tuhan, tentang keesaan Allah, tentang ketunggalan Allah, tentang kekuasaan Allah. Biasanya ada di masa kita dulu, masa anak-anak, ada sholawat, wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadis. Itu harus dipertahankan dan harus diajarkan.